أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, para pinisepuh, Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga karunia yang Allah berikan kepada kita gunakan dan kita manfaatkan untuk membangun rasa ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di alam dunia ini adalah sebuah pengabdian, mengabdi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah pengabdian itu tentu saja maka kita sering mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita mendapatkan ujian dari Allah, maka yang kita harapkan bersama adalah bagaimana kita sama-sama mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini memberikan informasi kepada kita semuanya bahwasanya sabar adalah salah satu sarana, wasilah, perantara untuk apa? Kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang faktanya hamba-hamba Allah yang beriman itu memang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendatipun insan yang satu dengan insan yang lainnya ujiannya berbeda. Namun bahwa ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini adalah fakta bahwasanya hamba-hamba Allah yang beriman, insan yang beriman, ternyata akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan, hanya saja ujiannya insan yang satu dengan insan yang lainnya itu berbeda. Nah, namun ketika kita sama-sama mempunyai rasa kesabaran, maka ternyata
hamba-hamba Allah yang sabar itu diberikan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan pahalanya itu tanpa batas. Ini Allah sampaikan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar, insan yang penyabar itu diberikan karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang. Nah, kemudian ternyata hamba-hamba Allah yang beriman itu atau orang-orang yang mukmin itu keadaannya sangat mengagumkan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Amat mengagumkan keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya semuanya keadaannya itu merupakan kebaikan baginya. Dan kebaikan yang sedemikian itu tidak dimiliki selain orang mukmin. Apabila ia mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur sehingga hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa kesukaran, maka ia pun bersabar dan hal itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Mutiara hadis ini, kehidupan seorang muslim, seorang yang beriman, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit, semuanya mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, berbahagialah insan yang beriman. Diuji dengan kebaikan berpahala, diuji dengan kesulitan juga berpahala. Karena apa? Karena kita sama-sama sabar ketika menjalaninya. Selanjutnya, sesungguhnya insan yang penyabar itu sejatinya adalah insan yang kuat. Kuat cahaya keyakinan dalam hatinya, sehingga cahaya itu mampu menerangi kegelapan, mensirnakan kegalauan jiwa, sampai akhirnya diangkatlah kesulitan-kesulitan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang sabar, dia akan terus berlatih istiqomah. Untuk apa? Mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sama-sama berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjuang sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan diri kita. Dan disitulah insya Allah dengan kesabaran itu, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Saya pernah membaca sebuah pitutur dari Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering dikenal dengan Gus Dur. Beliau pernah menyampaikan pitutur luhurnya, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhami hati kita untuk senantiasa mempunyai rasa syukur dan bersabar. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam laku kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tuangkanlah rasa kesabaran, tuangkanlah rasa syukur dalam jiwa raga kami, agar kami senantiasa mensyukuri segala nikmat-Mu, dan agar kami semuanya menjadi insan-insan yang penyabar. Dan yang terakhir, alhamdulillah, kita sekarang ini dibersamakan di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum